Dan ini poin menarik lagi yang dibilang sama Pak Ian McGilchrist tadi, yang menurut gue lebih menarik lagi, ini lebih filosofis lagi, adalah bahwa berbagai exercise pikiran kita tentang atensi tadi bisa mengarahkan kita pada suatu eksplorasi filosofis yang menarik sebetulnya mengenai kenyataan. Kayak gini, katakanlah lo lihat gunung gitu. Ini contoh di gimana gunung ya? Gini lah. Shit, ada es di atasnya ya kan. Oke. Tidak terlihat seperti gunung ya. Kita gambarkan sedikit pohon-pohon gitu untuk membuatnya sedikit seperti gunung. Nah, katakanlah gunung. Pasti tidak mirip tapi oke. Katakanlah gunung ya. Lo bisa menaruh gunung ini bisa dipersepsikan dengan berbagai macam cara. Atensi seseorang bisa dilimpahkan pada gunung pada beragam aspeknya. Bisa dilihat sebagai resources. Resources tambang maksud. Dalamnya ada emas bisa digali nih. Bisa sebagai sesuatu yang puitis nih, bisa dibikin jadi puisi. Bisa sebagai ya objek lukis gitu kan. Bisa dilihat sebagai sesuatu yang wah ini dulu bisa menghasilkan nostalgia, sesuatu yang nostalgik gitu. Misalkan wah dulu gue di gunung ini naik sama teman-teman SMA gue dan pengalamannya sungguh luar biasa menyenangkan gitu. Atau gunung bisa dilihat sebagai objek fisis gitu, objek fisika maksudnya. Oh, gunung ini bagaimana nih di dalamnya, vulkaniknya gimana nih, apa maksudnya, materialnya apa aja yang membentuk dia nih segala macam, dan macam-macam lagi gitu. Intinya atensi seseorang bisa dilimpahkan pada berbagai hal ini, dan bisa jadi kompleks. Bisa jadi dia melihat gunung sebagai wah ini resource tambang dan karenanya jadi puitis gitu. Bisa nggak cuman satu aja tapi terbatas gitu. Ibaratnya ada banyak sekali persepsi terhadap gunung tapi ujung-ujungnya atensi kita terbatas sehingga yang kita persepsikan hanya beberapa saja, nggak semua gitu. Atau salah satu atau beberapa saja. Nah, pertanyaan filosofisnya adalah mana, um, pertanyaan filosofisnya kemudian adalah mana yang pak mana yang benar gitu, mana yang nyata, um, mana yang gunung gitu, mana sih yang gunung, kayak maksud gue gini, gunung tuh sesuatu yang, gunung tuh adalah resources, atau gunung tuh adalah objek lukis, atau gunung tuh puitis, atau gunung tuh nostalgik. Gunung tuh apa sih? Kita melihat sebuah gunung, katakanlah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani itu sebenarnya yang mana sih? Ini yang Gunung Rinjani itu yang mana sih gitu. Dan bahasa kerennya mungkin gunung yang objektif itu yang mana sih? Apakah gunung sebagai sesuatu yang nostalgia? Apakah gunung sebagai objek fisika? Apakah gunung sebagai resources? Mana gunung mana yang paling nyata tuh mana gitu. Dan kenyataan gunung yang sejati itu yang mana gitu. Dan ini pertanyaan menarik yang ini lagi-lagi gue disclaimer dulu ya, ini gue bukan, video ini sebetulnya adalah upaya gue untuk mikir juga gitu. Ini ekstensi dari apa-apa yang gue pelajarin dan masih terus gue pelajarin, jadi gue juga nggak punya jawaban, gue juga bertanya-tanya. Dan menarik sebetulnya kayak kita mempertanyakan
hal ini, mana yang sejati. Karena menarik sekali kalau lo pikir-pikir bahwa sebenarnya kita nih manusia nih, gua, lo, nih gunung, katakanlah kita ngeliat gunung ya, gunung, set set set, gunung gunung gitu kan. Terus ada anjing, mungkin ada anjing, ada siapa lagi, Sujiwo Tejo, mungkin ada Ahmad Dhani ya. Dan semua manusia lain. Ketika kita melihat gunung, kita tuh melihat dari mata kita sendiri semuanya. Kita melihat dari mata kita sendiri. Kita nggak bisa meminjam mata orang lain. Kita melihat dari mata kita, kita memikirkan dari pikiran kita, yang artinya semua hal yang kita diskusikan sebagai kenyataan sebetulnya cuman kenyataan individu kita sendiri kan. Sebenarnya kita nggak, ketika kita bicara kenyataan objektif yang kemudian mau mungkin orang sering bilang itu science objektif, kita bisa mempertanyakan lagi sebetulnya, masa sih science itu objektif gitu? Karena science hasil dari ilmuwan. Gue jadi berpikir seperti ini gitu. Ilmuwan mengerjakan sesuatu tapi dari kenyataannya masing-masing, melihat dari logikanya masing-masing. Tentu ada sesuatu yang bisa kita lihat, oh kayaknya ini universal, kayak logika gitu, atau matematika yang apa namanya, yang mungkin kita bisa berargumen bahwa itu adalah hal yang universal gitu, dan otak kita bisa menjangkau mereka gitu. Tapi lagi-lagi gue jadi mikir kayak, tapi kan gue bisa berlogika mungkin karena otak gue. Bisa gak sih otak gue tuh sebetulnya saking terbatasnya gue gak bisa melihat suatu kebenaran lain yang melampaui logika itu sendiri karena keterbatasan otak gue. Sehingga logika itu sebetulnya gak bisa dipakai sebagai alat yang reliable untuk mencari kebenaran dunia gitu. gue mempertanyakan kayak gitu, kayak adakah sesuatu yang melampaui logika atau nalar gitu. Ini pertanyaan penting gue rasa, karena jawabannya gue tidak bisa menjawab dengan pasti. Dan apa yang terjadi ketika gue gak bisa menjawab dengan pasti adalah gue harus mempertanyakan kemudian, kenyataan itu yang mana sih? Ini humbling experience saya sih buat ketika kita memikirkan hal ini, karena pada akhirnya apa sih yang bisa bikin kita bilang bahwa penjelasan fisika dari gunung itu lebih benar daripada penjelasan puitik? Apa sih masa sih penjelasan fisika dari gunung bisa bikin kita memprediksi gempa segala macam? Iya benar. Tapi apakah itu berarti penjelasan fisika itu lebih mendekati kenyataan gunung yang sejati daripada penjelasan yang puitik? Gue nggak melihatnya sebagai sesuatu yang gue bisa jawab iya dengan pasti gitu. Dan itu tadi kita memulainya dari atensi, bahwa balik lagi ke atensi, ternyata kemampuan kita untuk beratensi itu bisa menunjukkan pada kita bahwa ternyata kenyataan itu sesuatu yang kompleks gitu. Kita bisa melihat
gunung dari berbagai sisi. Kita bisa melihat satu peristiwa kecil ya, lo bisa ngeliat batu gitu, tapi atensi yang lo taruh, pengetahuan lo sebelumnya, perasaan lo ketika itu, mood lo ketika detik lo melihat batu akan sangat memengaruhi bagaimana pengalaman lo melihat batu, dan akhirnya membuat lo bertanya-tanya, jadi yang mana yang benar gitu. Dan mungkin jawabannya adalah ya memang objektivitas dalam in a sense yang benar-benar gunung itu bisa direduksi menjadi suatu misal suatu rumus matematis yang rigid. Mungkin objektivitas dalam in this sense itu nggak ada gitu. Mungkin gunung itu cuman kumpulan dari pengalaman subjektif aja yang akhirnya membentuk persepsi kita terhadap gunung. Gunung yang sejati sebetulnya nggak ada, atau ada tapi cuman kumpulan resultan dari kumpulan pengalaman subjektif orang-orang aja gitu. Dan akhirnya ini memberikan semacam kebebasan gitu, dalam artian ya udah lo bisa melihat objek apapun dari banyak sisi. Artinya ketika lagu lo jelek atau diputusin sama cewek lo atau cowok lo bisa melihatnya sebagai melalui banyak sekali cara, karena ada banyak sekali lapisan kenyataan yang bisa dikupas dari situ, bukan cuman sekadar ini jelek, ini artinya buruk, tapi ada diri lo juga, ada atensi lo juga, ada persepsi lo juga yang membentuk cara lo melihat kenyataan. Jadi ada semacam kayak kebebasan dalam artian bahwa ternyata kita bisa lo mengubah dunia dengan hal sekecil mengubah atensi kita. Dan buat gue ini adalah sesuatu yang ketika lo tahu profound pengetahuan yang sangat luar biasa gitu, yang sangat mindset yang sangat luar biasa menurut gue. Meskipun lagi ya gue masih mikir-mikir juga, atensi nih mau ditaruh di mana sih sebetulnya dalam cara gue melihat dunia gitu. Cuman itu sih yang gue pikirkan soal atensi yang gue dapat dari Ian McGilchrist, yang bikin gue mikir-mikir lagi soal betapa pentingnya atensi, dan mempertanyakan lagi apa sih kenyataan gitu. Yang